Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Projo dengan Jokowi. Nampaknya Jokowi sudah mulai ditinggal. Ada apa ini, Bung? Ya, ada bom waktu kepada geng Solo di situ. Dan kabarnya yang paling menarik di situ adalah soal logo Projo ya. Logo Projo itu ternyata kabarnya ya namanya itu adalah Sasakerta, katanya begitu kan ya, bukan Projokowi. Ya bayangkan, ini bukan Projokowi. Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat, gitu loh. Jadi kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang dari kata Projo, memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia Projokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Ya, sepakat. Kita harus mentransformasikan Projo. Projo itu kalau diartikan dalam bahasa Sanskerta katanya begitu kan ya, diartikan sebagai perintah ya, pemerintah atau negeri. Kalau bahasa Jawa kabarnya begitu kan ya. Kabarnya ini adalah rakyat. Wih, alibinya Projo ini sudah ketahuan sudah. Tapi kenapa logonya di situ siluetnya adalah seorang Jokowi? Apakah di Konoha, di negara Konoha 62, apakah Projo ini diartikan adalah Projokowi? Ngeri, Bos. Apakah ini termasuk ada pembegalan relawan? Apakah karena Jokowi pengaruhnya sudah tidak ada? Ngeri, Bos. Aduh. Ini ngeri, coba kita lihat saja ini. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Projo ini sudah mulai ada tekad, mulai ada kesadaran. Kalau mereka berada di cengkraman Jokowi begitu kan, tidak bisa lagi diotak-atik sana sini. Mau apa coba? Relawan Jokowi yang loyalitasnya sangat tinggi ya, 2 periode bersama dengan Jokowi, sekarang berlabuh kepada Partai Gerindra. Selamat Pak atas kesadaran Pak Projo. Apakah ini mau cari selamat? Apakah mau cari apa begitu kan? Sayangnya kenapa Pak Jokowi ini tidak datang? Ya, saya menganggap bahwa ketika Jokowi tidak datang, ya langsung Budi Ari, menguasai panggung. Berpamitan begitu kan ya, ingin masuk Partai Gerindra karena ini adalah momennya berbeda. Harus melakukan transformasi. Wih, bahasanya sangat keren. Padahal Jokowi ini absen begitu. Ya Jokowi ya mungkin sudah tahu mungkin gerak-geriknya bahwa Projo ya akan berlabuh kepada Partai Gerindra. Ngapain mau datang? Kira-kira seperti itu. Apakah ini tanda-tanda pecah kongsi? Apakah ini tanda-tanda mau pecah kongsi? Jokowi! Jokowi, ayo relawan-relawannya nih. Ya, mau loncat sana loncat sini. Aduh, ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya? Saya kira ini mau masuk Partai Gajah, ya Partai PSI. Budi Ari minta izin relawan Projo gabung kepada Partai Gerindra. Budi Ari juga mengakui gabung ke Gerindra secepatnya. Wih, tidak sabar nih dong. Ya, tidak sabar ini. Apakah kartu traf Jokowi ini akan membuka kepada Projo? Wih. Keren ya. PDIP sudah mulai menari sana sini begitu. Akhirnya apa? Akhirnya menandakan bahwa persoalan-persoalan ini ya mungkin bisa saja dianggap bahwa kekuatan Projo ini kalau stagnan di situ ya tidak bisa menguasai dalam dunia politik. Ini kan hanya sekelas relawan. Yang datang di situ anehnya adalah
Pak Dasko. Wih, kalau Pak Dasko yang kemudian yang datang, bukan tidak mungkin ini akan ditampung oleh Partai Gerindra, bos. Wih, Jokowi kemana? Ditinggal oleh relawan-relawannya. Kenapa? Ya karena tidak punya kekuatan lagi, tidak punya pengaruh lagi. Karena mungkin Gibran di tahun 2029 sudah dipastikan kalah, dipastikan tidak nyalon, tidak ada yang mendukung. jadi jadi ini seru, Bu. Ini pembahasan yang sangat seru begitu kan. Budi Ari ini kok tiba-tiba segitunya. Makanya banyak yang mengatakan, wah ketika Budi Ari mencampakkan Jokowi. Ngeri kan? Sampai ada tulisannya seperti itu begitu. Tapi ya inilah langkah dari Budi Ari sendiri begitu kan ya, ingin ingin secepat mungkin ya, ingin bergabung kepada Partai Gerindra begitu. Ya, di satu sisi ya akhirnya ketika Ahmad Ali masuk di dalamnya ya kepada PSI, nah pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi justru ya PSI akan semakin banyak yang kemudian orang-orang di dalamnya ya, banyak yang kemudian apakah ini setuju kalau projo ini masuk kepada Partai Gerindra begitu kan ya. Anggota-anggotanya yang jelas sudah jelas dengan PSI begitu kan ya, apakah ini mau bergabung di situ begitu. Selama sebelumnya begitu kan ya, bahwa selama 2 periode itu bersama dengan Jokowi ya, pro mendukung penuh pemerintahan Jokowi. Namun hal ini dibantah oleh Budi Ari bahwa projo katanya bukan singkatan dari ya pro Jokowi. Projo dipersepsikan sebagai singkatan dari Pro Jokowi, kata Budi Ari, hanya bahasa media saja supaya mudah. Budi Ari juga ya projo ya berasal dari Sangsekerta yang artinya adalah negeri, atau bahasa Jawanya ya bahasa KW begitu, Jawa KW ya, mengatakan bahwa ini adalah rakyat. Lantas bagaimana sekarang ini? Apakah Jokowi selama ini dipersepsikan oleh projo itu adalah pro terhadap rakyat? Kira-kira Prabowo ini gimana begitu ya? Kasihan banget nih. Kasihan ya. Seorang Jokowi ini kasihan sebenarnya. Kenapa kok kasihan, Bang? Ditinggal. Namun hal ini dibantah oleh Budi Ari begitu. Bahkan akan secepatnya akan mengganti logo ya, yang Jokowi di situ mau diganti begitu. Ya mau diganti apa? Ya nggak tahu, apa mau diganti Presiden Prabowo Subianto, apa mau diganti dengan orang-orang yang netral begitu kan ya. Bahkan diketahui bahwa Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra dan Pak Dasko ya berada di situ begitu kan. Dan Pak Dasko yang datang. Nah, Budi Ari ini kabarnya begitu kan, berencana untuk mengubah logo atau siluetnya ya Jokowi begitu kan ya. Tapi pada akhirnya mau diganti siapa? Kenapa? Karena yang kita lihat itu dikenal adalah seorang Jokowi begitu. Apakah hanya ingin meraup keuntungan semata atau hanya kepentingan politik? saya pembahasannya ini kemana-mana sudah. Kenapa, Bang? Ya. Dan pada akhirnya terbukti pernyataan Anies Baswedan begitu kan. Pada akhirnya ya ditinggal oleh relawanannya sendiri. Nah, Ketua Umum ya Projo ini Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwa organisasinya berencana mengubah logo agar tidak terkesan mengkultuskan individu. Kok sudah berubah? Dulu kemana? Saat Jokowi berkuasa, dia aman-aman aja berbicara masalah soal Jokowi. Setelah tidak berkuasa, mungkin ya nampaknya agak ya nganggur, ya mending lompat saja sana sini. Yang dikhawatirkan nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa, Bang? Masa Projo mau gabung kepada Anies Baswedan yang jelas-jelas para relawan-relawan mereka dan anggota-anggota mereka mengkritik habis-habisan Anies Baswedan? Jadi artinya saya melihat bahwa ya menurut saya pribadi begitu kan. Ya langkah dari Projo ini sungguh tepat ya meninggalkan Jokowi. Kenapa? Karena
Jokowi sudah tidak ada pengaruhnya lagi begitu. Inilah politik yang terjadi ya. Inilah politik yang terjadi. Mau ngapain lagi begitu kan ya? Karena kalau stagnan di situ ya loncat sana loncat sini tidak bisa begitu. Ya, ini salah satu komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Nih, Projo bakal ubah logo tak ada lagi wajah Jokowi. Ngeri bos. Ada yang mengatakan partai gajah udah nggak prospek nyari partai yang udah jadi aja biar bisa dombleng eksistensi. Padahal suaranya minim. Kalau besar ya partai Joko 2024 bisa masuk parlemen. Mau aja dikebulin sama kelompok ini, komentar salah satu netizen. Nah, bayangan saya begitu kan ya, bahwa ya hanya Projo mungkin, hanya Budi Ari yang akan masuk kepada partai Gerindra. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Ya, apakah ini suara dari rakyat, dari anggotanya? Jangan-jangan masih loyalitas kepada seorang Jokowi. Nah, pemikiran kita adalah ya, kalau ini Projo masuk kepada Jokowi begitu kan ya. Ini masuk kepada partai Gerindra. Apakah seorang Jokowi masih mau menjadi penasihat dari Projo? Bagaimana dengan PSI? Seorang Eji yang disembunyikan sampai sekarang masih belum nongol-nongol begitu kan? Ada gebrakan baru ini ya dengan Projo. Si Projo ya. Apa jangan-jangan saya mau masuk Projo ya? Jadi langkah Projo ini sangat bagus ya untuk melihat perkembangan politik hari ini. Tidak hanya individu saja. Ya, orang mungkin bisa akan masuk. Orang-orang yang kemudian tidak sejalan dengan Jokowi mungkin akan masuk kepada Projo di situ. Kenapa? Karena kita lihat saja netralitas sebagai pemikiran dari Projo ini kalau bersama Gerindra, karena ini seorang presiden, maka anggotanya akan semakin banyak. Kita lihat saja itu begitu ya. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah ini hanya sensasi saja atau bagaimana begitu kan. Hati-hati Pak Prabowo. Hati-hati ya, kita tunggu saja lah nasibnya bagaimana. Tapi yang terpenting adalah ya menurut saya pribadi begitu kan ya, melihat bahwa sudah saatnya Projo ini harus ada transformasi, harus ada lompatan besar ya. Dan salah satu tepat sekali rasanya Projo ini langkah kepada Partai Gerindra yang sudah jadi, yang sudah ada di parlemen, yang sudah menjadi presiden, yang sudah macam-macam begitu. Jadi rasanya ini sangat penting sekali begitu kan bagi Projo. Tapi bagi Jokowi nasib. Kenapa Bang? Ya kita lihat saja seorang Jokowi nasibnya bagaimana. Ditinggal sendirian loh. Makanya jangan gerasa gerusu ambisi sana sini bro. Oke, kita lanjut di konten-konten selanjutnya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.